arti dari hito sendiri memang banyak penafsiran, terutama kejenuhan NU yang selalu didolimi ketika berada di P3, berada di lingkaran partai politik. Bagi Mahbub, NU dengan masa yang cukup besar ini seolah-olah menjadi perawan cantik yang ditarik ulur oleh partai dan hanya dijadikan pendulang suara. Kalau memang dilarang rangkap jabatan, ya harusnya orang-orang yang masih bercokol di P3 ini harus ada dua kemungkinan, dicopot dari NU atau dicopot dari kepengurusan partai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam literasi. Masih di channel Buku Bergerak. Kali ini bersama saya Edi Eka Setiawan, yang kebetulan hari ini akan mereview buku yang berjudul Mahbub Junaidi dan Hito Plus NU. Jadi ini adalah buku yang saya tulis sendiri, diterbitkan oleh Karya Litera Indonesia pada tahun 2018 dan dipengantari langsung oleh Isfandiari Mahbub Junaidi. Saya ucapkan terima kasih. Jadi di dalam buku Mahbub Junaidi dan Hito Plus NU ini ada 3 pembahasan penting. Yang pertama tentu saja biografi dari Mahbub Junaidi, kemudian yang kedua dinamika politik NU pasca Hito NU, kemudian yang ketiga adalah pemikiran Mahbub Junaidi tentang Hito Plus NU itu sendiri. Jadi tentu kita sudah banyak paham tentang Mahbub Junaidi, siapa Mahbub Junaidi, kemudian pendidikan, juga karirnya melalui menulis, melalui sastra, melalui organisasi. Dan Mahbub Junaidi adalah seorang intelektual, seorang pemikir yang saya rasa sangat luar biasa. Pemikiran-pemikirannya selalu membawa dampak besar. Meskipun dalam tanda kutip ada beberapa pemikiran yang layu sebelum berkembang. Jadi banyak pemikiran-pemikirannya yang melawan arus deras dari tokoh-tokoh yang berseberangan dengan dia. Termasuk ketika pemikirannya tentang pers akhirnya sampai berhasil menjadi undang-undang pokok pers. Kemudian tentang kemaritiman yang pada waktu itu pemerintahan ini tidak memaksimalkan maritim. Nah, Mahbub Junaidi mengkritik itu, dia memberikan solusi tentang bagaimana kekayaan maritim negara kita. Dan yang terakhir, pemikiran yang saya rasa cukup fenomenal, cukup berani, dan cukup menghebohkan waktu itu. Jadi Mahbub Junaidi menggelontorkan pemikiran bernama Hito Plus NU, yang dalam bahasanya Profesor Kacung Marijan mengatakan bahwa Hito Plus NU ini layu sebelum berkembang. Nah, maksudnya apa? Pemikiran yang luar biasa ini kemudian karena kalah kubu, istilahnya kalah masa. Akhirnya sebelum pemikiran itu terrealisasi, ini harus lebur, harus layu sebelum berkembang. Nah, sebenarnya ketika politik NU yang ketika awal mengikuti pemilu ini sangat luar biasa. Kemudian seiring berjalannya waktu pada tahun 84 NU harus kembali ke Hito 1926. Nah, ini pada tahun 1984. Kemudian arti dari Hito sendiri memang banyak penafsiran, terutama kejenuhan NU yang selalu didolimi ketika berada di P3, berada di lingkaran partai politik. Nah, ini mereka merasa terdolimi. Akhirnya dengan rasa kecewa, mereka mengembalikan garis perjuangan NU menjadi Hito NU 1926. Nah, kemudian selang 1 tahun keluar SK PBNU yang mengatur tentang rangkap jabatan. Jadi ketika ada pengurus NU di PBNU, ini dilarang untuk merangkap jabatan di pengurus harian partai politik.
Nah ini, tetapi lagi-lagi hal tersebut tidak berjalan lancar. Masih banyak orang-orang NU, pengurus-pengurus NU yang bercokol di P3. Nah ini, akhirnya apa? Kemudian NU mengatasnamakan netral dari partai politik. Tapi nyatanya ketika NU mengeluarkan diri dari P3 atau Hito NU 1926 ini, masyarakat umum, masyarakat awam ini masih kurang yakin bahwa NU sudah keluar dari P3. Masih ada keraguan bahwa NU dan P3 ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan menurut masyarakat awam. Nah, untuk membuktikan itu, salah satunya adalah Mahbub Junaidi, kemudian dan kawan-kawannya ini melakukan penggembosan suara. Jadi P3 ini suaranya digembosi. Bahkan di pengajian-pengajian, di selebaran-selebaran, bahkan maklumat NU itu dikeluarkan oleh para kiai bahwa haram hukumnya untuk mencoblos P3. Nah, akhirnya apa? Salah satu partai diuntungkan. Golkar misalnya, sangat diuntungkan. Nah, ini yang menjadikan Mahbub Junaidi punya pemikiran bahwa NU ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari politik praktis. Yang dalam hal ini adalah politik organisatoris. Secara organisasi memang NU dilarang untuk berpolitik, tapi secara perorangan ini dibebaskan. Nah, pemikiran Mahbub Junaidi berlandaskan bahwa NU adalah punya massa yang cukup besar. Akan lucu jika hanya menjadi penonton, hanya terombang-ambing oleh nafsu para politikus. Kenapa tidak ikut terjun langsung? Nah, ini adalah dasar pemikiran Mahbub Junaidi tentang Hito Plus. Karena bagi Mahbub, NU dengan massa yang cukup besar ini seolah-olah menjadi perawan cantik yang ditarik ulur oleh partai dan hanya dijadikan pendulang suara. Termasuk ketika menggembosi P3 dan menggelembungkan suara Golkar. Tetapi lagi-lagi pemikiran Mahbub Junaidi yang saya rasa luar biasa ini harus layu sebelum berkembang. Karena yang pertama, Mahbub Junaidi masih kalah karismatik dari kedua sosok Kiai Haji Ahmad Siddiq dan Gus Dur. Tentu mereka seorang berdarah biru, seorang kiai besar, sedangkan Mahbub hanya seorang yang tidak mau dianggap anak seorang kiai. Dia hanya sebagai penulis, dia hanya sebagai aktivis. Jadi pengaruh pemikiran Mahbub ini kurang diminati. Tetapi dalam konteks hari ini kita tahu bersama bahwa Orde Baru hanya membolehkan 3 partai. Jadi ketika NU mau membuat partai lagi, ini tentu tidak akan bisa karena dihalangi oleh peraturan di Orde Baru. Tetapi setelah Orde Baru tumbang, akhirnya muncul PKB. Nah, akhirnya muncul PKB. Kemudian dalam soal pemikiran Mahbub Junaidi saya rasa satu langkah lebih maju. Jadi melampaui generasinya. Jadi pemikiran-pemikiran Mahbub yang waktu itu tidak dipakai, akhirnya suatu saat akan dipakai, termasuk dengan munculnya PKB. Nah, jadi itu adalah dasar pemikiran Mahbub Junaidi tentang Hito Plus. Nah, ada beberapa poin penting juga, termasuk yang sudah saya jelaskan tadi bahwa NU hanya dijadikan pendulang suara. Nah, sedangkan dalam tulisannya Mahbub tentang Hito Plus NU yang saya masih punya dokumennya, ini Mahbub mengatakan bahwa apa susahnya jika NU kembali berpolitik. Toh ketika adanya Hito NU 1926 pun, dengan adanya larangan rangkap jabatan yang dikeluarkan oleh SKPP NU, ini masih banyak orang-orang yang bercokol di kepengurusan. Bahkan ketika P3 gembos, kemudian Golkar menggelembung suaranya, ini orang-orang yang paling diuntungkan adalah orang-orang elit NU, termasuk Gus Dur menjadi anggota MPR. Nah, inilah ketidak konsistennya Hito NU 1926. Kalau memang dilarang rangkap jabatan, ya harusnya orang-orang yang masih bercokol di P3 ini harus ada 2 kemungkinan, dicopot dari NU atau dicopot dari
kepengurusan partai. Nah, ini yang diharapkan oleh Mahfud Junaidi melalui pemikiran Kita Plus NU. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi buku ini, buku yang tipis ini membahas 3 hal. Jadi yang pertama tentang biografi Mahfud Junaidi, yang kedua adalah dinamika politik, jadi perjalanan politik ketika NU pertama kali menjadi partai politik, kemudian ada keputusan Hitoh NU 1926 yang mengharuskan NU menjadi jamiyah, menjadikan NU kembali ke trayek perjuangan awal, dan akhirnya ada muncul Hitoh plus NU. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan di tengah wabah pandemi COVID-19. Oke, dan saya ucapkan terima kasih kepada channel YouTube Buku Bergerak. Silahkan jika Anda menyukai video-video kami, silahkan like dan jangan lupa komen, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman agar video-video kami bermanfaat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maling sandal dibakar, koruptor berkelakar, makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia.